Perkenalkan, nama saya Marta Selena Beban dari program studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua dengan judul praktikum analisis algoritma. Nah, jadi dalam praktikum analisis algoritma ini kami disuruh untuk yang pertama itu membandingkan kode terbaik. Jadi Big O adalah cara untuk membandingkan kode yang satu dengan kode kedua secara matematis tentang seberapa efisien keduanya berjalan. Nah, kode yang dibandingkan itu harus menyelesaikan permasalahan yang sama. Lalu ada kompleksitas ruang dan waktu. Jadi ketika mempelajari kompleksitas ruang dan waktu, kita akan melihat tiga huruf Yunani yaitu omega, theta, dan juga omikron. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kita akan menggunakan huruf Yunani ini sebagai contoh terdapat array berikut. Selanjutnya ada big O notation. Nah, ini outputnya, ini ini kodenya dan outputnya. Jadi pada kode ini tuh terdapat metode dengan nama print print items yang menerima inputan bilangan bulat n. Nah, metode ini dipanggil di line 9 yang akan menggantikan nilai n menjadi 10. Jadi jumlah n sama dengan 10 dan jumlah operasi yang dilakukan dengan menggunakan perulangan for pada line 3 dan 5 juga dilakukan sebanyak 10, maka kompleksitas waktunya adalah O. Big O drop constant. Jadi pada kode program ini tuh terdapat perulangan sebanyak n dan berjalan sebanyak 2 kali. Lalu di sini juga ada Big O n pangkat 2. Nah, selanjutnya ada Big O drop non-dominant. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pointer dan juga latihan. Jadi di sini ada kode swipe by value fence reference. Nah, jadi pada praktikum ini tuh dibahas perbedaan proses pertukaran nilai antara pengguna tipe data primitif dan juga objek. Jadi pada metode swap by value, parameternya itu bertipe integer hanya menerima salinan dari nilai yang dikirimkan. Oleh karena itu, setiap perubahan terjadi di dalam fungsi dan tidak berpengaruh terhadap variabel aslinya. Nah, jadi sebaliknya pada metode swap by reference itu parameter berupa objek sehingga yang diteruskan ke metode itu adalah referensi ke objek tersebut. Selanjutnya ini ada latihan source data. Lalu ada selanjutnya itu latihan menuliskan kode dengan gaya yang konsisten. Jadi pertama-tama itu kami disuruh untuk mendownload Mavennya dan mengikuti langkah-langkah berikut seperti. Nah, untuk mendaftar ini kita harus menjalankannya di form HTML-nya sebelumnya. Nah, ini di sini diberitahukan untuk langkah-langkah memperbaikinya juga. Nah, lanjut kita ke tantangan. Nah, jadi tantangannya itu yang pertama ada eksplorasi notasi Big O. Nah, jadi notasi O 0 n log n itu atau yang dikenal sebagai line arithmetic time berada pada area kuning hingga jingga dalam grafik kompleksitas waktu seperti yang pada gambar ini. Nah, jadi definisi ini tuh menunjukkan bahwa algoritma dengan kompleksitas tersebut masih tergolong efisien dan sangat layak digunakan dalam praktik. Jadi jenis kompleksitas ini tuh banyak dijumpai pada algoritma pengurutan modern yang telah dioptimalkan untuk menangani data dan juga jumlah besarnya. Nah, selanjutnya ketika kita masuk ke zona merah pada grafik itu, terdapat notasi 0, 2 pangkat n atau exponential time yang menandakan tingkat ketidakefisienan yang tinggi, di mana
Tiap penambahan satu elemen input itu akan menyebabkan jumlah perhitungan meningkat secara berlipat ganda. Contohnya yang umum dijadikan ilustrasi adalah perhitungan deret secara berlipat ganda. Contohnya yaitu Fibonacci, yaitu menggunakan pendekatan rekursif sederhana serta algoritma yang mencari seluruh kemungkinan kombinasi subset dari suatu himpunan. Nah, jadi pada tingkat paling ekstrem dalam grafik kompleksitas waktu terdapat di notasi no O n faktorial atau factorial type. Nah, kompleksitas ini tuh mencerminkan algoritma yang memiliki pertumbuhan paling tidak efisien dibanding yang lainnya. Jadi algoritma dengan notasi ini tuh umumnya muncul pada permasalahan yang diselesaikan dengan mencoba seluruh kemungkinan urutan atau permutasi yang ada. Nah, seperti pada Traveling Salesman Problem atau TSP yang diselesaikan menggunakan metode brute force. Dalam kasus ini tuh peningkatan nilai N sekecil apapun dapat menyebabkan lonjakan jumlah operasi yang sangat besar. Sebagai ilustrasinya, ketika N bernilai 10, jumlah operasi yang dibutuhkan itu sudah mencapai jutaan. Dan saat N bertambah menjadi 11, maka jumlah tersebut meningkat berkali-kali lipat. Oke, lanjut ke check style matrix app. Nah, jadi kita disuruh memperbaiki kode program app yang telah kita buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google-nya. Seperti ini. Jadi caranya ini kita akan menjalankan matriksnya itu di VS Code dan dan kita akan melihat hasilnya. Ya, kalian mah. Yang pakai kalian juga kalian juga. Aku mau kayak Nah, kita akan tunggu. Maaf, ini agak loading. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung menceknya. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Eh,
Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode matrix Java dan juga kode matrix F-Java-nya. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan kode F.Java-nya. Jadi, F.Java ini itu, jadi kode F.Java ini tuh kode program Java paling dasar yang digunakan untuk memastikan programnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama di sini ada package Del IFS 24006. Jadi baris ini tuh menyatakan bahwa kelas F-nya itu berada di dalam package Del IFS 24006. Nah, ini tuh sebagai NIM kami. Selanjutnya ada komentar dokumennya. Jadi komentar ini itu berfungsi sebagai penjelasan kode dan biasanya dipakai untuk dokumentasi otomatis atau Java doc-nya. Lalu ada public class app. Nah, ini tuh adalah deklarasi kelas utama bernama app. Setiap program Java-nya itu harus memiliki minimal satu kelas. Selanjutnya ada public static void main string. Nah, jadi ini tuh adalah metode utama yang pertama kali dijalankan saat programnya itu dieksekusi. Selanjutnya ke matrix.java-nya. Nah, jadi eh, matrix matrix Java ini ada juga menggunakan package del.ifs 24006. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas matriksnya itu berada dalam package del.ifs 24006. Jadi package-nya itu berfungsi untuk mengelompokkan kelas agar rapi dan juga terstruktur. Nah, ini adalah kelas matriksnya. Jadi kelas matriks ini digunakan untuk mempresentasikan matriks dua dimensi dan juga operasinya. Selanjutnya ada atribut dan variabel dalam kelas yaitu uh, private final string title sampai private final integer. Nah, jadi title itu nama matriksnya, lalu rows-nya itu jumlah baris, baru uh, columns-nya itu jumlah kolom, dan juga elemen itu isi matriks dalam bentuk array dua dimensi. Jadi, private artinya hanya bisa diakses di dalam kelas ini, dan final itu artinya nilainya itu tidak bisa diubah setelah dibuat. Selanjutnya di sini ada konstruktor untuk membuat objek matriksnya. Nah, jadi konstruktornya itu public matrix string title integer row integer calls this title sama dengan title, this row sama dengan rows, this calls sama dengan rows, this element sama dengan new integer. Jadi konstruktornya itu dipakai saat membuat objek matriks. Lalu baris terakhirnya itu membuat matriks kosong sesuai jumlah baris dan juga kolomnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada getter atau mengambil nilainya seperti public string get title sampai public integer get goals. Jadi metode ini digunakan untuk mengambil nilai atribut karena atribut bersifat private. Selanjutnya untuk mengisi dan mengambil elemen matriks yaitu public void set elemen integer rows, integer cool, integer value. Jadi ini digunakan untuk mengisi nilai matriks pada posisi tertentu. Selanjutnya ada public integer get element, integer row, integer cool. Nah, ini itu digunakan untuk mengambil nilai matriks pada posisi tertentu. Selanjutnya ada menampilkan matriks seperti ini. Nah, jadi metode ini digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar, yaitu untuk menggunakan perulangan untuk mencek setiap elemennya. Selanjutnya itu ada penjumlahan matriksnya. Nah, jadi ini kodenya sam ini kodenya. Nah, jadi metode static itu artinya dipanggil tanpa membuat objek, lalu mengecek ukuran matriksnya itu terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada result set element dan ij, first get element ij,
IJ plus second get elemen IJ. Nah, ini tuh menunjukkan jumlah elemen satu matriks satu per satu. Selanjutnya di sini juga ada pengurangan matriks yaitu public static matrix subtract matrix first matrix second. Jadi cara kerjanya itu sama seperti penjumlahan tapi nilainya dikurangi. Jadi first get elemen I, J dikurang second get elemen I kurang koma J. Selanjutnya di sini juga ada perkalian matriks yaitu if first dot goals sama dengan second rows. Jadi ini tuh mengecek syarat perkalian matriksnya. Nah, itu untuk jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris kedua. Jadi rumus dasar perkalian matriksnya itu adalah sum plus sama dengan first get elemen IK dikali second get elemen KJ. Selanjutnya ada validasi ukuran matriks yaitu private static void, validasi same size, matrix first, matrix second. Jadi metode ini tuh memastikan dua matriks punya ukuran yang sama, lalu dipakai untuk operasi tambah dan juga kurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks dot matriks F dot Java. Jadi matriks Java ini sama seperti yang sebelumnya itu menggunakan package dan juga import yaitu package del.ifs 24006 dan lain import Java until array list dan juga scanner. Selanjutnya di sini ada deklarasi kelas dan juga main metodenya. Jadi matriks F adalah kelas utamanya, lalu main itu ada titik awal programnya itu dijalankan. Selanjutnya inisialisasi scanner dan array list. Jadi di sini ada scanner new scanner system in. Jadi scanner itu membaca input dari keyboard, lalu ada array list matrix sama new array list. Jadi ini tuh menyimpan banyak matriks yang dibuat pengguna. Selanjutnya ada input jumlah matriks. Jadi integer num matrix sama dengan scanner dot next integer. Jadi ini tuh menentukan berapa matriks yang akan dibuat. Selanjutnya ada membuat dan mengisi matriks yaitu for integer i sama dengan i 1, i lebih kecil dari 6 matriks i plus plus. Nah, jadi ini tuh sebuah loop. Jadi loop ini tuh berguna untuk membuat matriks satu persatu. Nah, inputnya itu judul, jumlah baris, dan juga kolom. Selanjutnya di sini ada membuat objek matriksnya. Jadi eh seperti ini code-nya. Nah, selanjutnya di sini ada menampilkan informasi matriks yang dibuat yaitu sistem out println membuat matriks plus i plus dengan ukuran plus row x plus cool dan judul plus title. Jadi ini tuh memberikan informasi ke pengguna bahwa matriksnya itu berhasil dibuat. Selanjutnya di sini juga ada memilih matriks pertama yaitu integer target scanner dot next integer min satu. Jadi user memilih matriks dikurangi satu karena indeksnya itu dimulai dari nol. Selanjutnya di sini ada mengecek apakah indeks matriksnya itu valid atau tidak. Jadi matriks dot get target satu display itu untuk menampilkan matriks yang dipilihnya. Selanjutnya ini ada juga memilih matriks kedua yaitu bagaimana bagian ini tuh sama seperti matriks pertama hanya indeksnya berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada penjumlahan dan juga pengurangan sama seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, jadi jika saya menjalankan kode program ini, maka hasilnya itu sama seperti yang tadi yaitu kita harus menceknya juga di check style.html-nya. Nah, jadi ini menandakan bahwa program yang saya buat itu telah selesai.
Nah, lanjut ke eh, lanjut ke yang terakhir yaitu ini kodenya. Lanjut yang ke kompleksitas penjumlahan matriks F. Jadi setelah memperbaiki kode programnya itu eh, kompleksitas waktu pada program matriks F saya melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu bergantung pada hasil perkalian antara jumlah baris dan juga jumlah kolom matriks. Jadi hal ini terjadi karena dua operasi membuat operasi tersebut memanfaatkan dua perulangan bersarang, yaitu nested loop, untuk mengunjungi setiap elemen matriks satu persatu. Nah, jadi setiap elemen yang diproses sekali sehingga waktu eksekusi sebanding dengan total elemen yang ada dalam matriksnya. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian matriks itu memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan tiga parameter, yaitu jumlah baris pada matriks pertama dan jumlah kolom pada matriks pertama serta jumlah kolom pada matriks kedua. Dalam kondisi itu di mana matriks yang digunakan berbentuk matriks persegi, kompleksitasnya itu waktu perkalian akan meningkat secara kubit. Hal ini disebabkan oleh penggunaan tiga lapis perulangan yang diperlukan untuk menghitung hasil perkalian antara setiap baris dan juga jumlah kolom yang sesuai. Mungkin dari presentasi saya, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan dan saya akan memperbaikinya lagi.